Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Bersarang di plafon rumah warga, seekor ular piton dievakuasi petugas damkar. Simpan narkoba dan ekstasi, seorang pemuda di Lombok Timur diringkus polisi. Manfaatkan limbah, warga Lombok Timur ubah sabut kelapa menjadi hiasan dekoratif. Gimana? Dapat lenek di siapa? Pemuda bernama Imran bin Sahmat dari Kesatuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur karena berbisnis narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Gimana? Dapat Imran ditangkap di rumahnya di Desa Masbagik Selatan atas laporan warga yang resah pemuda di desanya akan kecanduan narkotika. Gimana? Dapat Saat menggeledah kamar tersangka, polisi menemukan sabu-sabu seberat 19,64 gram dan 37 butir ekstasi disembunyikan di dalam bantal. Tersangka merupakan residivis yang baru 2 bulan keluar penjara. Dan pada saat penggeledahan di dalam sebuah bantal ditemukanlah narkotika, diduga jenis sabu dan juga diduga ekstasi. Pertama itu narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat 19,64 gram. Selanjutnya ada barang bukti berupa narkotika golongan 1 jenis ekstasi seberat 17,12 gram atau sekitar 37 butir. Imran dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan tersangka tindak pidana curat, curas, dan curanmor diringkus tim Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena meresahkan masyarakat. Sebanyak 57 tersangka ditangkap pada operasi Jaran Gatarin yang digelar selama 2 pekan. Polisi menyita 57 barang bukti berupa sepeda motor, ponsel, dan alat elektronik. Penangkapan para tersangka atas laporan warga yang menjadi korban kejahatan di lingkup Polres Lobar. Operasi Jaran Polres Lombok Barat melakukan pengungkapan 46 kasus, di mana 38 kasus yaitu murni dari sasaran dan 8 kasus dari pengembangan. Dengan total kita dapatkan 57 orang tersangka. Para tersangka dijerat pasal 363 dan 362 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman mulai 5 hingga 9 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dua pemuda berinisial R 27 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena mencuri besi ton dan tabung gas di rumah warga Kebun Roy Ampenan. Kedua tersangka ditangkap di rumahnya atas laporan korban yang membawa bukti rekaman kamera pengintai. Sayangnya polisi hanya bisa menyita tabung gas dan sepeda motor karena besi ton sudah dijual ke pengepul dan sudah dikirim ke luar daerah. Kedua tersangka mencuri besi dan tabung gas di rumah korban dengan menggunakan sepeda motor saat kondisi rumah sepi. Dua orang terduga seringkali melewati rumah korban dengan turut mengambil barang-barang milik korban yang memang ditaruh korban di depan rumahnya, karena barang-barang tersebut dipersiapkan untuk membangun. Jadi yang diambil itu bahan bangunan yang memang dipersiapkan untuk membangun kamar atau rumah dari korban, milik korban. Selain itu pula yang bersangkutan atau tersangka tersebut mengambil helm dan juga tabung gas di seputaran TKP, di wilayah TKP dimaksud. Tersangka mencuri untuk membeli minuman keras. Saya lihat di jalan. Terus Saya ambil. kamu yang ambil? Ya. Berdua? Ya. Itu besi apa? Besi pakai orang bangunan, tapi udah dipotong, Pak. Udah dipotong? Ya. Kamu bawa kemana hasil besi Saya Pak, jual. Harga 67.000. Berapa 67 semua atau Iya, berapa? semua.
Itu hitungannya bagaimana? Habisnya 17 kilo. Oh, dijual kiloan? Iya. Kilo apa berarti? Iya. Tersangka dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Banyak cara mengolah limbah menjadi bernilai ekonomis. Warga Desa Landang Nangka, Kecamatan Basbagi, Kabupaten Lombok Timur, mengolah pelepah dan serabut kelapa menjadi aneka hiasan dekoratif. Berangkat dari ide memanfaatkan banyaknya limbah kelapa di desanya, Majrun, seorang perajin, berkreasi membuat piring, mangkuk buah, pot bunga, tas hingga kap lampu yang etnik berbahan pelepah, lidi, dan serabut kelapa. Majrun kemudian mengajak puluhan ibu rumah tangga di desanya untuk membuat aneka kerajinan sebagai penghasilan tambahan. Dalam sehari, para perajin memproduksi ratusan piring dan pernik lainnya sesuai pesanan konsumen. Karena dipasarkan secara online, hiasan limbah kelapa banyak dipesan oleh konsumen di luar daerah seperti Bali, Palembang, dan Bangka Belitung. Semua jenis pecah belah yang dapat bisa kita olah. Bentuknya motifnya. Terus kemana aja di pasarannya? Yang sering ini ke Bangka Belitung, Jambi, terus kalau ke Bali ya, yang rutin yang Bali. Yang Bali ya. Kalau sehari itu Pak dapat produksi berapa? Sehari produksi kalau piring makan itu per orangnya ya 20 ya, tapi 25. Itu yang satu orang Pak? Ya satu orang. Kalau untuk dapatin bahan baku sendiri dari mana? Dari ini Kecamatan Pringabaya. Jadi ini bagian yang dalam kategori kemiskinan ekstrim ya. Bagaimana beliau memanfaatkan ya lidi ini menjadi suatu produk yang bernilai jual lebih. Nah ini hal yang kreatif, inovatif tentunya, dan dinas koperasi tentu melihat hal ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Oleh karena itu kami dinas berikan pembinaan, pemberdayaan kepada beliau. Untuk hiasan dekoratif limbah kelapa, perajin mematok harga mulai Rp5.000 hingga Rp60.000 saja, tergantung ukurannya. Bagi Anda penyuka hiasan dekoratif atau pernik berbahan alami, kerajinan limbah kelapa yang satu ini layak menjadi pilihan. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.